Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya, dan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dengan berbagai amal ibadah, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal ibadah dan beramal soleh di bulan ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Para penonton video kali ini yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Islam adalah agama yang Allah muliakan dibanding agama-agama lainnya. Bukti Allah meridhoi Islam adalah dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Disinilah bukti Allah memuliakan dan meridhoi agama Islam. Maka sungguh beruntungnya mereka yang diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam. Ketika mereka ridho Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, Al-Quran sebagai petunjuknya, maka Allah pun akan ridho kepada mereka. Tinggal bagaimana kita mempertahankan akidah tersebut sampai akhir hayat kita. Namun pastinya tetap dalam koridor Islam, yakni kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang apa sih Islam yang baik, apa sih Islam yang paling baik atau yang Islam yang pas gitu. Kisah ini dinukil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Lais, qala haddatsani Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Umar radhiyallahu an anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Hadis ini sekilas tampak sederhana, namun pesan Rasulullah SAW yang terkandung dalam hadis ini mengandung hikmah dan kebaikan yang luar biasa. Ajaran Islam tidak hanya mencangkup dan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau biasa kita kenal dengan hablum minallah, namun juga agama Islam itu mengatur dan mengurus hubungan antar manusia dengan manusia yang lain atau hablum minan nas. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan Islam yang baik adalah pertama, kita memberikan makanan, tut'imut ta'am. Memberikan makanan adalah suatu hal yang sederhana,
sesuai kemampuan kita, kita dapat memberi apa yang kita miliki. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah ladangnya kita untuk memberi, ladangnya kita untuk saling memberi kepada orang-orang, karena Allah akan melipat gandakan pahala orang yang memberi. Bahkan dalam suatu riwayat, apabila kita memberikan suatu makanan kepada orang yang puasa ketika berbuka puasa, maka pahala kita seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Masya Allah, begitu besar dan dahsyatnya kekuatan saling memberi. Dan dalam suatu kisah Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah, yang kita kenal, rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang sederhana, rumah tangga yang tidak berlimpahkan harta ataupun kaya raya. Pada saat itu Sayyidah Aisyah memasak masakan kesukaan Nabi, yakni paha kambing atau domba pada saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau telah memberikan masakan ini kepada Abu Hurairah, tetangga kita?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasul, saya sudah memberikannya." Kemudian Rasul bertanya lagi kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau telah memberikan masakan ini kepada Ummu Aiman?" Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya, saya sudah memberikannya ya Rasul." Terus Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah dia telah memberikan masakannya kepada tetangga-tetangga lainnya. Sampai Sayyidah Aisyah itu capek menjawabnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, masakanku telah habis aku berikan kepada orang-orang, dan yang masih tersisa adalah ini yang cukup untuk kita makan." Mendengar jawaban Sayyidah Aisyah tadi, Rasulullah tersenyum bahagia. Dan akhirnya Rasulullah mengucapkan suatu kalimat yang begitu besar maknanya, yakni, "Wahai Aisyah, engkau salah. Apa yang telah kita makan ini, apa yang akan kita makan ini akan habis. Namun apa yang kita berikan ini akan kekal." Masya Allah, begitu besarnya pahala apabila kita saling memberi, karena dengan pemberian itu pahalanya akan kekal sampai akhir hayat kita. Kemudian hal kedua atau Islam yang baik menurut dalam hadis tadi, hadis Nabi, ayul islami khair, adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Mengucapkan salam adalah hal yang sederhana, namun dengan mengucapkan salam kita dapat menjaga tali persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Dengan mengucapkan salam kita dapat mempererat dan memperkokoh agama Islam, persatuan umat Islam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah datang ke suatu pasar. Beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang beliau temui di pasar tadi, sehingga ada seorang yang bertanya, "Wahai Abdullah, apa yang kau lakukan di sini? Engkau tidak berniaga, engkau tidak menawarkan barang, engkau tidak membeli barang. Apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, "Saya di sini hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang saya temui." Masya Allah, salam begitu sederhana namun memiliki esensi yang luar biasa. Salam tidak hanya suatu hal di mana sebagai atau menjadi penutup atau pembuka atau penutup acara, namun salam adalah suatu perintah yang Rasul ajarkan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa berbagi salam, mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita temui. Semoga dalam video kali ini kita dapat mengambil hikmah yang begitu besar yang dapat kita amalkan dimanapun dan kapanpun, terutama di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.